Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin menanyakan dengan kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dalam pembahasan pertemuan kali ini kami akan membahas bab tentang bahaya perilaku tercela. Nah, dalam materi bahaya perilaku tercela ini akan ada 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu tentang fitnah, kedua namimah, dan yang ketiga ghibah. Nah, saya akan membahas materi tentang fitnah. Nah, apa sih fitnah itu? Nah, sebelumnya definisi fitnah atau kata fitnah dalam bahasa Indonesia itu berbeda maknanya dengan kata fitnah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran. Sebab dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran, fitnah bisa berarti ujian, siksa, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran, maksiat, kesesatan, perselisihan, pembunuhan, atau pembakaran dengan api, tergantung dengan konteks kalimatnya. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, fitnah berarti berita bohong atau desus-desus tentang seseorang karena ada maksud yang tidak baik. Nah, dengan demikian, tidak bisa kita hubungkan antara kata fitnah yang disebutkan dalam Al-Quran dan kata fitnah yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam materi ini, kita akan membahas fitnah yang ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, fitnah maksudnya perilaku tercela yang dilakukan dengan berbuat kedustaan atau kebohongan yang dituduhkan kepada orang lain. Nah, dengan kata lain, fitnah adalah memberitakan tentang sesuatu masalah atau seseorang secara berbeda dengan fakta yang terjadi. Nah, fitnah ini dapat dilakukan seseorang yang takabur. Orang yang takabur ini selalu ingin lebih dari orang lain. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan untuk menfitnah orang lain guna menutupi kekurangan atau keburukannya. Fitnah juga dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat iri atau dengki. Orang yang iri atau dengki tidak suka melihat nikmat yang diterima orang lain, sehingga ia dapat menyebarkan berita buruk dengan tujuan menjatuhkan lawan. Tujuan lainnya yaitu agar ia lebih baik di mata orang lain dan dapat menjatuhkan lawannya. Nah, fitnah dapat terjadi dengan beberapa model. Ada kalanya fitnah terjadi dengan cara pemberitaan yang tidak benar secara langsung. Contohnya, seperti tiba-tiba kita bilang ke teman-teman kita kalau orang ini udah ambil uang kita. Padahal itu nggak benar. Nah, itu disebut kita telah menfitnah orang tersebut. Cara lain fitnah yang lebih buruk adalah melakukan kesalahan dan menimpakannya kepada orang lain. Nah, dalam bahasa sehari-hari itu mencari kambing hitam atau lempar batu sembunyi tangan. Nah, kemudian ada lagi cara ini merupakan cara keji yang tidak manusiawi. Kita melakukan kesalahan dan bertambah buruk menimpakan kesalahan yang kita perbuat kepada orang lain. Nah, perilaku seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran fitnah atau menangkal fitnah. Nah, di antaranya yang pertama, hindari gosip. Nah, yang kedua, selalu menjaga pikiran yang positif. Yang ketiga, berhati-hati dalam memilih tempat untuk bersosialisasi. Yang keempat, gemar mengadakan aksi sosial atau beramal soleh.
secara terus-menerus. Nah, yang kelima, jangan kikir. Artinya harus memiliki hati pemurah atau dermawan yang merealisasikannya dengan memberi sedekah kepada fakir miskin dan yatim piatu. Nah, yang keenam ini, kita harus selalu memupuk silaturahmi untuk membina persaudaraan. Yang ketujuh, ikut aktif melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa sih amar ma'ruf nahi munkar ini? Amar ma'ruf nahi munkar yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, yang kedelapan, amanah, artinya segala perkataan dan perbuatannya sangat dipercaya, mengandung kebenaran, tidak berbohong, dan memegang teguh amanah yang dipercayakan kepadanya. Nah, terhadap orang yang suka menyebar fitnah, kita sebaiknya melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, jangan cepat-cepat percaya terhadap ucapan orang yang menyebarkan berita sebelum kita mengecek kebenaran dari berita atau kabar tersebut. Nah, yang kedua, memberikan nasihat yang bijaksana bahwa fitnah merupakan dosa besar dan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan menyebarkan berita yang kita terima dari orang lain sebelum kita mengetahui kebenaran berita tersebut. Perilaku yang selanjutnya adalah perilaku namimah. Namimah adalah adu domba dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi maknanya lebih luas dari sekedar adu domba. Namimah lebih dahsyat akibatnya daripada sihir dan lebih berbahaya. Yahya bin Abi Katsir berkata, "An-namamu yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahrin." Pelaku namimah bisa merusak hubungan manusia hanya dalam waktu 1 jam saja. Sedangkan penyihir terkadang perlu waktu sebulan. Seseorang bisa jadi sangat mudah melakukan namimah. Bahkan ia menganggapnya hal kecil dan biasa saja. Padahal hal tersebut adalah dosa besar dan sangat berbahaya. Perhatikan hadis-hadis mengenai siksa kubur. Di situ orang yang disiksa tidaklah melakukan dosa yang ia anggap besar, akan tetapi ia melakukan namimah. Demikian pula ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk surga para pengadu domba, tidak akan masuk surga pelaku namimah. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa-dosa namimah. Semoga kita dijauhkan semua dari perilaku-perilaku tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ghibah artinya mengumpat atau mengunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Pada umumnya, ghibah tidak hanya membicarakan orang lain dalam hal baik saja, melainkan juga kekurangannya. Ghibah termasuk dosa yang membahayakan bagi sendiri maupun orang lain. Selain diazab di dunia, kelak di akhirat juga akan mendapatkan balasan yang menyedihkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut diibaratkan bahwa orang yang mengumpat itu seperti makan daging bangkai saudara sendiri. Hukum ghibah terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama adalah haram ketika kita membicarakan aib sesama muslim yang dirahasiakan. Kedua, wajib ketika hal itu terjadi dalam situasi saat ia menyelamatkan seseorang dari bencana atau terjadi sesuatu yang kurang baik. Yang ketiga adalah boleh ketika pada saat kita hendak mencari pemecahan dari suatu masalah yang tidak dapat disampaikan kecuali dengan membicarakan kesalahan orang lain. Bahaya dari ghibah adalah yang pertama, menghancurkan nama baik orang lain. Perpecahan
persaudaraan tersesama, menimbulkan perasaan dendam, menyebabkan perbuatan dosa. Cara menghindari sifat ghibah adalah yang pertama, menyadari bahwa ghibah adalah perbuatan dosa. Yang kedua, menyadari bahwa kita juga tidak suka apabila aib kita diketahui orang lain. Yang ketiga, bergaul dengan orang yang saleh. Yang keempat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan yang kelima, menghindar ketika orang lain mengajak ghibah. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dan bisa kami terangkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.